Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang one sample t-test. Apa itu one sample t-test? Jadi one sample t-test itu merupakan cara yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata sampel dengan nilai tertentu yang sudah ditentukan. Nah, biasanya uji ini dilakukan untuk melakukan ya satu uji hipotesis untuk mengambil keputusan dari suatu hipotesis deskriptif. Ya. Nah, uji ini biasanya digunakan pada data yang sifatnya rasio ya, dalam bentuk data rasio atau data interval ya, yang diasumsikan data tersebut berdistribusi normal. Sehingga kalau misalkan kita ingin melakukan uji ini, tentu uji normalitas harus dilakukan terlebih dahulu sebagai uji prasyarat. Di sini ada beberapa contoh rumusan yang telah dirumuskan untuk melakukan uji hipotesis ya. Misalkan yang pertama, seberapa tinggi minat belajar siswa kelas A ya. Maka untuk menjawab tersebut dibuatlah hipotesis atau dugaan sementara. Nah, dugaan sementaranya untuk yang pertama misalkan ini ada 3 dugaan sementara yang dirumuskan. Untuk yang pertama, rata-rata minat siswa kelas A sama dengan 85 ya. Berarti H0-nya itu berbunyi mu ya sama dengan 85. Nah, berarti H alternatif atau H1 ya itu mu tidak sama dengan 85. Ini hipotesis matematisnya. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, rata-rata minat siswa kelas A lebih besar atau sama dengan 85. Maka kita rumuskan hipotesisnya H0 ya. Mu itu lebih besar sama dengan 85 ya, yang H alternatifnya mu lebih kecil dari 85. Kemudian untuk yang ketiga ya, ini rumusan hipotesisnya rata-rata minat siswa kelas A kurang dari atau sama dengan 85, maka H0 ya mu lebih kecil sama dengan 85 dan H alternatif itu mu lebih besar dari 85. Nah, ini adalah rumusan hipotesisnya ya. Sehingga kalau dari bentuk rumusan hipotesis tersebut ya, ternyata dalam uji hipotesis itu dapat dibedakan berdasarkan arahnya. Nah, jadi kalau misalkan uji hipotesis tersebut ya bisa bersifat two tail, bisa bersifat one tail. Two tail ya itu merupakan uji yang dia tidak memiliki arah ya. Jadi kalau misalkan digambarkan itu, nah bentuk yang two tail itu seperti ini. Dia memiliki 2 ekor ya. Tanda yang diarsir di sini ini disebut sebagai ekornya. Ini yang bentuk two tail. Kalau yang one tail ya, one tail itu yang memiliki arah. Sehingga bisa ditentukan yang one tail itu dia bisa memiliki arah ke kiri dan memiliki arah ke kanan. Ketika kita merumuskan hipotesis, untuk hipotesis pertama, mu sama dengan 85. Ini kan dia tidak memiliki arah, berarti ini masuk ke dalam kategori two tail. Sedangkan untuk yang hipotesis yang dirumuskan kedua ya, dan ketiga, ini ada lebih besar dan juga lebih kecil, maka dia pasti memiliki arah. Nah, untuk yang kedua, kita bisa tentukan apakah mu lebih besar sama dengan 5, 85 dia memiliki arah ke kiri apa ke kanan. Nanti masuknya ke left tail test atau right tail test. Kalau misalkan bentuk hipotesisnya seperti ini ya, maka yang nomor 2 itu dia memiliki uji left tail test ya ke arah kiri. Karena kan hipotesisnya siswa memiliki nilai rata-rata lebih besar dari 85. Berarti yang kurang dari 85 itu adalah area penolakan. Yang kurang itu adalah di sebelah kiri, yang lebih ada di sebelah kanan. Sekarang yang hipotesis ketiga ya. Mu lebih kecil sama dengan 85 atau rata-rata minat siswa lebih kecil dari sama dengan 85. Itu hipotesisnya. Berarti yang lebih dari 85 itu ditolak. Ya. Yang lebih itu di mana? Yang kiri, yang kanan. Yang lebih pasti ada di kanan. Makanya ini ke arah kanan ya, atau right tail test. Ini right tail test, ini left tail test. Dan ini adalah bentuk two tail test. Nah, di sini
Ada contoh kasus ya, penelitian bahwa di sini seorang guru berasumsi bahwa minat belajar siswa kelas A adalah 80. Nah, berarti kalau dia berasumsi seperti itu, bentuknya adalah two-tailed test ya. Two-tailed test karena hipotesisnya tadi H0 ya, mu sama dengan 80. Ya, berarti H1-nya mu tidak sama dengan 80. Kemudian kita melakukan analisis ya. Di sini disampilkan juga datanya dari nomor 1 sampai dengan 15. Ada yang nilainya 75 sampai dengan 54. Kemudian di sini ditanya apakah minat siswa tersebut betul ya, hipotesisnya tersebut diterima atau ditolak. Nah, untuk itu kita harus menghitung nilai T-nya. Nilai T ya bisa dihitung dengan rumus. Untuk menjawab hipotesis ini kita butuh yang namanya T hitung. Nanti T hitung itu kita bandingkan dengan T tabel ya. Untuk menghitung T hitung ya, rumusnya itu adalah X bar atau nilai min dikurangi dengan mu 0. Mu 0 itu adalah rumusan mu hipotesisnya. Berapa sih angka hipotesisnya? 80 ya. Mu 0-nya di sini sama dengan 80. Mu 0-nya sudah ada, min-nya nanti kita bisa cari, kemudian rumus yang selanjutnya standar deviasi dibagi dengan akar N. N itu adalah jumlah sampel ya. Jumlah sampelnya di sini dari 1 sampai 15, berarti ada 15 sampel. Nah, standar deviasinya bisa kita cari. Oke. Untuk standar deviasi dan min-nya kita akan coba cari dengan menggunakan data yang ada di Excel ya. Di sini saya sudah menginputkan datanya ya, nilai min-nya kita bisa cari dengan menggunakan nilai average ya yang ada di sini, kemudian memblok area nilai-nilainya. Ya, ini adalah nilai min-nya. Kemudian untuk standar deviasi kita tinggal tulis STD, STDF ya. Nah, kita tinggal pilih ada STDP dan STDFS. Ya, karena di sini adalah sampel, maka kita menggunakan STDFS. Ya, kalau yang kita peroleh adalah populasi, maka kita menggunakan STDP. Tinggal diklik 2 kali dan blok area nilainya, tutup kurung, enter. Ya, ini adalah nilai standar deviasinya. Untuk mu-nya tadi sudah diketahui, mu itu adalah rumusan hipotesisnya, nilai rata-ratanya itu dihipotesiskan 80, N itu adalah jumlah sampelnya 15, kemudian akar N ya, di sini kita perlu mengakarkannya. Untuk akar bisa menggunakan SQRT ya, SQRT atau square, kemudian diklik angka 15-nya, enter. Nah, ini adalah nilai akar N-nya. Nah, kita bisa menghitung nilainya karena sudah ada ya. Di sini T hitungnya anggaplah belum kita rumus hitung dengan SPSS. X bar di sini ya, berapa nilainya? Nilai min ya, 74,27. 74,27 dikurangi 80 dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasinya 10,14 dibagi dengan akar N. Akar N 3,87. Berarti di sini ya 74 dikurangi dengan 80 minus 5,73, kemudian 10,14 dikurangi dengan akar N, dibagi dengan akar N ya, dibagi dengan akar N. -2,61. Minus 5,73 dibagi dengan 2,61. Ya. Maka nilainya, kita hitung ya, sama dengan minus 5,73 dibagi dengan 2,61. Min 2,19.
min 2,19 kosong ya. Ini adalah nilai T hitungnya ya. Yang di box ini adalah nilai T hitungnya. Terus bagaimana kita mengambil keputusan kalau misalkan nilai T hitungnya sudah kita peroleh? Kita bisa masuk ke dalam nilai T tabel ya. Kita ingat-ingat nilai T hitungnya itu adalah minus 2,19. Kita masuk ke dalam T tabel ya. Di sini T tabel. Di sini ada yang tabel di dalam distribusi T tabel itu ada yang DK. DK itu adalah derajat kebebasan. Kemudian nilainya itu adalah 1 sampai dengan sekian ya, tergantung pada derajat kebebasannya. Nah, bagaimana cara mencari derajat kebebasan? Derajat kebebasan bisa dihitung dengan rumus ya, N-1. N itu adalah jumlah sampelnya. Jumlah sampel kita berapa? 15. 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Berarti DK-nya itu adalah 14. Nah, berarti area ini ya, area yang ada di sini, yang 14 ke sini itu adalah area yang akan menjadi fokus kita. Atau saya pakai box saja ya. Nah, ini adalah area kita ya. Karena DK-nya itu adalah 14. Sekarang kita di dalam tabel T juga selain ada DK itu ada area yang one tail test ya, ada two tail test. Nah, kita tentukan dulu karena kita sudah ketemu ya, tadi kita sudah menentukan bahwa uji yang kita lakukan itu bentuk hipotesisnya adalah uji two tail atau dua arah atau dua ekor. Maka kita fokusnya ke area yang ada di sini. Gitu. Berapa tadi taraf signifikansinya ya? Taraf signifikansinya biasanya kita untuk di bidang pendidikan ya, kita menentukan ya taraf signifikansinya itu atau alfanya adalah 5%. Nah, 5% itu adalah 0,05. Kita cari yang 0,05. Berarti areanya ada di sini ya. Maka nilainya itu adalah yang ini. 2,145 ya. 2,145. Nah, yang ini ya. 2,145 ya, yang di area kuning itu. Tadi bentuknya adalah 0,05 ya ujinya, kemudian DK-nya itu adalah 14. Maka titik temunya ada di 2,145. Nah, sekarang kita sudah ketemu T hitungnya sudah ada, T tabelnya sudah ada, maka kita tinggal menentukan yang namanya pengambilan keputusan. Tadi T hitungnya itu ya, itu adalah minus 2,190 ya, dan T tabelnya itu adalah 2,145. Tapi ingat ya, ini kan ujinya dua arah. Ya, ujinya di sini dua arah. Sini dua arah. Nah, 2,145 ini ada di area kiri. Kalau di area kiri itu dia bentuknya adalah minus 2,145. Kalau di area kanan berarti plus 2,145. Nah, sekarang kita lihat minus 2,190 ini ya, jatuh di area yang diarsir atau yang tidak diarsir. Area yang diarsir adalah area penolakan. Nah, minus 2,190 ini ya, minus 2,190 ini pasti jatuhnya di area ini. Sorry, masuknya di area penolakan ya, masuknya di area. Nah, masuknya di area penolakan ya, area yang diarsir karena nilainya itu pasti lebih kecil dari minus 2,145 ya, karena nilainya lebih kecil dari minus 2,145. Maka hipotesis dari guru tersebut ditolak. Nilai rata-rata minat siswa tersebut itu tidak sama dengan 80 ya, karena nilai rata-ratanya kita tahu tadi
Nilai ratanya itu adalah sekitar 74,26 ya. Sekarang kalau misalkan bentuk hipotesisnya kita guru tersebut. Misalkan guru tersebut menghipotesiskan bahwa minat siswanya itu ya lebih kecil sama dengan 80 atau H0 ya hipotesisnya di sini mu 0 ya lebih kecil sama dengan 80. Maka H1-nya itu dia mu-nya lebih besar dari 80. Nah, kita melakukan uji ke area kanan ya. Ujinya ke area kanan karena bentuk hipotesisnya seperti ini. Kita melakukan uji ke area kanan. Untuk mengambil nilai T tabel ya, ini T tabelnya ya ketika kita melakukan uji one tail test dengan two tail test, ingat T tabelnya itu pasti beda ya. Saya hapus dulu ini ya. Bagaimana cara membuat tabel yang ada di area one tail test. Sekarang kita fokus karena one tail ya. Kita fokus ke area yang ada di sini. Oke. Ke area yang ada di atas. Kita lihat di sini areanya adalah 5% atau 0,05. Maka kita cek 0,05 14, maka jatuhnya di sini. Min 1,761 ya, min 1,761. Maka areanya itu di sini adalah nilai T tabelnya 1,761. Nah, sekarang kita lihat nilai T hitungnya pasti sama kan? Kalau misalkan kita mencari T hitungnya itu nilainya minus 2,190. Nah, minus 2,190 ini dia jatuh di area mana? Kira-kira kalau misalkan minus 2,19 ini akan jatuh di area penolakan atau penerimaan. Area penolakan itu yang diarsir, area penerimaan itu yang tidak diarsir. Ini pasti akan jatuh ke area penerimaan karena nilainya lebih kecil dari 1,761. Gitu ya. Begitupun juga dengan hipotesis ya, ketika menghipotesiskan mu lebih besar dari sama dengan 80, cara pengerjaannya pasti sama ke arah ini ya. Mungkin nanti bentuknya ketika rumusan hipotesisnya di sini mu lebih besar dari sama dengan 80, nanti mungkin hipotesisnya akan ke arah kiri ya. Karena yang akan ditolak itu dia yang nilainya lebih kecil dari 80. Untuk nilai T tabelnya pasti sama ya, 1,761. Kemudian ini nilai T hitungnya pasti sama, 2,190. Dan dia pasti, ini nilainya pasti minus ya, karena di area sebelah kiri, karena dia di sebelah kiri. Ya. Dan nilai ini ya pasti dia jatuh di area penolakan. Ya, karena nilai minus 2,190 itu lebih kecil dibandingkan dengan minus 1,761 dan jatuh di area penolakan. Maka kalau yang ini, yang nomor 3, H0-nya ditolak, yang H1 ini H0-nya diterima, dan nomor 2 H0-nya diterima, dan hipotesis nomor 1 ya, itu H0-nya ditolak. Yang diterima hanya hipotesis pada nomor 2. Gitu. Itu dengan cara perhitungan, yaitu membandingkan nilai T hitung dan T tabel. Sekarang kita masuk ke cara analisis dengan menggunakan SPSS. Kita masuk ke analisis SPSS. Nah, kalau misalkan SPSS ya, ketika kita ingin menganalisis data tersebut, kita harus menyiapkan dulu, masuk ke SPSS, dibuka dan masuk ke menu variable view. Di dalam menu variable view kita buat namanya itu adalah minat. Ingat ya, selalu tanpa spasi. Usahakan sesederhana mungkin. Kalau misalkan memang memerlukan spasi itu bisa menambahkan pemisah dengan menggunakan tanda underscore. Kemudian desimalnya dinolkan karena di sini data minatnya tadi tidak ada komanya ya.
Kemudian juga labelnya, kelengkapan dari nama itu bisa ditambahkan di dalam label. Di sini minat siswa, karena nggak boleh pakai spasi, minat siswanya ditambahkan di dalam label. Kemudian kalau misalkan sudah, nah tanda nilai-nilainya bisa dikopikan ke data view. Masuk ke data view itu sudah muncul dan nilainya bisa di copy paste ke sana. Kemudian masuk ke analyze, setelah analyze, compare mean, kemudian pilih one sample t-test. Nah, di sana ada box, kita memindahkan box minat siswa ke dalam test variabel. Nah, kemudian di sini test value-nya jangan lupa diisi. Di test value itu adalah hipotesisnya. Yang kita hipotesiskan itu angkanya berapa. Gitu. Kalau misalkan tadi mu-nya itu kan 80 ya, kita masukkan angka 80. Kemudian kalau sudah ya masuk ke option ya, diklik option itu akan muncul yang namanya confidence level ya, confidential interval atau tingkat kepercayaan kita. Biasanya dituliskan saja di sini 95%, kemudian klik continue. Nah, di sini kalau sudah klik OK, maka akan keluar output seperti ini. Output yang pertama itu adalah statistik dari one sampelnya. Akan ditampilkan jumlah sampelnya berapa, min-nya berapa, standar deviasinya berapa, dan standar error min-nya berapa. Di tabel yang kedua itu akan ditampilkan hasil uji T-nya. Ya. Uji T pada nilai tes sama dengan 80. Nah, pertama ada nilai tabel, T hitung ya, T hitung nilainya adalah minus 2,190. Ini sama dengan yang kita tadi uji secara hitungan ya, minus 2,190. Kemudian DF ini kalau misalkan di dalam tabel tadi ini disebut juga sebagai DK. Ya. Kalau misalkan DK itu adalah derajat kebebasan, ya di dalam bahasa Indonesia ini juga degree of freedom, yang artinya sama derajat kebebasan juga. Kemudian ada seek to tell. Ini adalah nilai probabilitasnya atau nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya 0,046. Kemudian di sini ada tabel mean difference-nya ya, perbedaan mean-nya antara mean yang ada di mu dengan mean yang hasil aslinya. Itu perbedaannya minus 5,733. Ini lower-nya, lower dan juga upper-nya untuk tingkat signifikansi 95%. Untuk mengambil keputusan secara umum, jadi intinya sama seperti tadi, bisa menggunakan membandingkan antara nilai T hitung dan T tabel ya, tergantung pada bentuk hipotesisnya seperti apa. Kalau di sini minus 2,190 dan itu sama. Kita tinggal membandingkan nilai T hitung dan juga T tabel. Atau ya cara kedua kita bisa berfokus pada nilai signifikansinya ya, probabilitas. Kalau nilai T itu sama ya dengan T hitung, tidak perlu saya bahas kembali. Nah, kalau misalkan di sini ini kita fokus ke signifikansinya atau nilai dari probabilitasnya. Nilai V atau signifikansinya di sini adalah 0,046. Nah, ini disebut hak nolnya itu diterima ya, hak nolnya itu ditolak ketika nilai V-nya itu dia lebih kecil daripada alfa. Kita tinggal membandingkan 0,046 ya. Ini apakah memiliki nilai yang lebih kecil daripada 0,05. Ini lebih kecil ya, berarti hak nolnya itu ditolak. Gitu ya, hak nolnya ditolak. Nah, karena nilainya 0,046 lebih kecil daripada 0,05. Dan ini sama dengan hasil tes yang sudah kita lakukan dengan perhitungan secara manual. Gitu ya. Untuk uji SPSS-nya kita coba ya prakteknya. Kita coba prakteknya. Di sini saya sudah punya datanya untuk data minatnya. Kemudian kita buka SPSS, masuk ke variabel view. Ya, di dalam variabel view desimal kita tulis minat di name, kemudian desimalnya kita nolkan.
kemudian labelnya kita tulis minat siswa. Kemudian kita masuk ke data view, data minatnya sudah ada, dan tinggal di copy paste data minat yang ada di Excel ke dalam tabel SPSS. Ya, kemudian klik analyze, compare min, one sample t-test. Tadi data minatnya ada di sebelah sini ya, kita pindahkan ke area kanan. Kemudian test value-nya, tadi mu-nya sama dengan 80, maka tulis di sini 80. Kemudian option-nya itu konfidensi intervalnya kita tulis 95%, kemudian continue. Oke, tunggu SPSS-nya terbuka, output-nya, dan di sini nilainya sama dengan yang tadi ya. Karena nilainya itu dia T hitung itu jatuh di T hitung di sini jatuh di area penolakan, maka H0-nya ditolak ya untuk yang one sample t-test ini, dan ini bisa juga dilihat dari signifikansinya 0,046. Ketika 0,046 ini nilainya itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0-nya ditolak. Itu ya untuk mengambil penulisannya. Oke, sekian mungkin video kali ini, mudah-mudahan video kali ini bisa menambah pemahaman untuk materi one sample t-test. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.